Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Namun pada kenyataannya, saat ini Knight of Judgment of the Dead tidak melakukan hal itu. Dengan sekejap, dia memblokir di depan Lich King, dan mengangkat pedang ungu gelapnya. Dia menghasilkan cahaya yang samar, dan memblokir serangan Hao Yue. Dentang, suara berat terus-menerus meletus di udara. Knight of Judgment of the Dead sebenarnya dipukul mundur oleh kepala emas gelap baru Hao Yue. Mengaum, 7 kepala lainnya itu, semuanya menghasilkan raungan yang marah. Pada saat berikutnya, kabut cahaya ungu cerah menyebar dari tubuh Hao Yue. Meskipun orang-orang dari Bright Glimmer of Hope tidak ambil bagian dalam pertempuran ini, mereka semua adalah kekuatan besar juga, sehingga mereka bisa merasakan apa yang akan dilakukan Hao Yue di kejauhan. Lin Xin mau tidak mau berkata, apakah itu Essence of Disorder 8 elemen? Apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang sihir yang menggabungkan semua elemen? Seru Lin Xin yang terkagum-kagum. Meskipun mata Sima Xian juga melebar karena terkejut, dia terus menambahkan dengan sinis, itu tidaklah aneh, karena kamu jarang melihatnya. Apakah kamu sudah melihatnya sekarang? Itu terlalu kuat, balas si botak. Ya, benar sekali, itu benar-benar terlalu kuat, balas Lin Xin. Itu adalah Essence of Disorder 8 elemen, dan itu digunakan oleh Hao Yue secara instan. Ketika cahaya ungu terang menghantam Knight of Judgment of the Dead dan Lich King, energi spiritual segera melonjak dan keluar dari kedua tubuh mereka. Secara khusus, Knight of Judgment of the Dead yang berdiri di depannya, itu diseret semua kegelapannya yang mewakili elemen kegelapan. Pedang besar di tangannya juga kehilangan kilaunya. Pada saat ini, bilah cahaya dari kepala emas gelap Hao Yue dengan sangat cepat menyatu menjadi bilah besar, dan menyerang ke arah Knight of Judgment of the Dead dengan berani. Pada saat yang sama, kabut tebal berwarna ungu menyembur keluar dari 7 kepalanya yang lain, sehingga kesatria itu bahkan tidak bisa melarikan diri lagi. Pada saat itulah Lich King yang telah melepaskan dirinya dari tertutup oleh warna emas, tiba-tiba saja muncul di depan Knight of Judgment of the Dead. Dia merentangkan tangannya, dan sepertinya dia ingin menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan yang mengerikan itu. Cahaya dingin melintas di kepala gelap Hao Yue, ingin memblokirnya. Benar-benar lelucon, gumam Hao Yue. Begitu pedang itu jatuh, kedua raja mayat hidup itu akan mati. Di saat kritis seperti ini, cahaya putih tembus pandang tiba-tiba muncul. Dentang, getaran yang tajam terdengar begitu kuat, sehingga kelompok secercah harapan yang cerah di kejauhan mau tidak mau langsung menutup telinga mereka, kemudian Knight of Judgment of the Dead dan Lich King segera mundur bersama. Hao Yue menjadi terkejut. Dia melihat sosok yang telah dia pukul, dan tidak mengejarnya. Bukankah Long Hao Shen yang telah memblokir Knight of Judgment of the Dead dan Lich King barusan? Mengaum. 8 kepala Hao Yue menggeram kebingungan. Hanya dengan benar-benar menerima serangan Hao Yue, Long Hao Shen bisa memahami betapa menakutkannya hal itu sekarang. Lengan Long Hao Shen yang mencengkeram pedang keabadian, itu menjadi mati rasa saat melakukan serangan. Dan kehendak kehancuran yang mengerikan menghindari pedang keabadian, dan meninggalkan bekas putih di armor keabadiannya. Meskipun tanda berwarna putih itu dengan cepat menghilang, Long Hao Shen masih bisa merasakan hiruk-pikuk yang ditimbulkan oleh aura kehancuran. Hao Yue, cukup. Long Hao Shen berkata dengan serius, aku sudah berjanji kepada mereka, jika mereka tidak mengganggu evolusi kamu lagi, kami akan mengampuni mereka. Mereka tidak bisa mengancammu lagi, jadi biarkan saja mereka pergi, ucap Long Hao Shen. Knight of Judgment of the Dead dan Lich King pada dasarnya baru saja lolos dari kematian. Mereka menatap pria di Armor of Eternity dengan tatapan kosong. Perasaan mereka sangat campur aduk. Dia benar-benar melaksanakan janjinya. Dia telah menghentikan Austin Griffin untuk membunuh mereka. Hao Yue terus menggeram, itu sudah jelas, ia tidak mau mengampuni kedua raja mayat hidup ini. Long Hao Shen mendengus marah. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, bunuh aku dulu, ucap Long Hao Shen. Dia sangat menghargai janji-janjinya. Selain itu, dia merasakan sedikit kegelisahan dari aura kehancuran yang menakutkan dari Hao Yue. 8 kepala Hao Yue mengedipkan mata mereka pada saat yang sama, dan geramannya segera berhenti. Hao Yue mengepakkan sayapnya, dan mendekati Long Hao Shen dari dekat. 8 kepalanya menjulur bersamaan.
Hati-hati, Li Qing tiba-tiba saja berteriak. Long Hao Shen tetap di tempatnya. Kepala emas gelap Hao Iwe memelototi Li Qing, sebelum menyenggol tubuh Long Hao Shen dengan lembut, bersama-sama dengan ketujuh kepala yang lain. Dari kelihatannya, itu tidak berbeda dengan hewan peliharaan yang menjilat tuannya. Knight of Judgment of the Dead dan Li Qing benar-benar terpana. Dalam benak mereka, Austin Griffin adalah eksistensi yang menakutkan. Bagaimana mungkin ia bisa begitu dekat dengan manusia? Dan itu jelas-jelas menyatakan sikap yang tunduk, seru Li Qing. Dengan kata lain, dia setuju dengan manusia, dan memutuskan untuk berhenti memburu mereka. Merasakan kedekatan Hao Iwe dengan sedikit kemarahan, ekspresi Long Hao Shen mulai mereda. Dia dengan lembut menyentuh dua kepala barunya dan berkata, "Aku mengerti kemarahanmu, tetapi satu-satunya cara untuk menyelesaikan keluhan ini adalah, itu harus melalui rekonsiliasi. Selain itu, mereka tidak dapat mengancam kamu lagi. Jika aku bisa menebak dengan benar, kamu pasti telah membuat mereka sangat menderita di kehidupan lampau kamu, atau mereka tidak akan memperlakukan kamu seperti ini. Jika kamu terus melanjutkan balas dendam, kapan masalah ini akan selesai? Biarkan saja mereka pergi," ucap Long Hao Shen. Hao Iwe mengangguk dengan lembut, dan langsung terdiam. Sejak ia mengikuti Long Hao Shen, ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen marah padanya. Itu yang membuatnya merasa takut, jadi sudah jelas, ia tidak akan bertahan dengan apa yang diinginkannya. Long Hao Shen memandang Knight of Judgment of the Dead dan Li Qing. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bisa pergi. Jika kamu ikut campur saat Hao Iwe berevolusi, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi," ucap Long Hao Shen. "Terima kasih telah memaafkan kami, Raja Manusia yang hebat." Li Qing dan Knight of Judgment of the Dead membungkuk ke arah Long Hao Shen pada saat yang bersamaan. Long Hao Shen menghela nafas dengan lembut. "Kamu juga telah mendengar apa yang baru saja aku katakan sebelumnya. Jika kamu bisa melepaskan dendam kamu, itu adalah yang terbaik," ucap Long Hao Shen. Kedua Raja Mayat hidup itu terdiam. Beberapa detik kemudian, Knight of Judgment of the Dead berkata dengan serius, "Jika kamu mengalami apa yang kami lalui di masa lalu, kamu pasti akan mengerti mengapa kami tidak bisa melepaskannya, tapi, terima kasih telah memaafkan kami. Sebelum kita pergi, aku harus memperingatkanmu, bahwa meskipun ikatan darah telah banyak mengubah Austin Griffin, karakter bawaannya tidak akan berubah. Begitu dia membangkitkan semua kekuatannya, dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya lagi," ucap kesatria penghakiman. Setelah mengatakan itu, Knight of Judgment of the Dead membungkuk ke arah Long Hao Shen sekali lagi, sebelum pergi sebagai dua garis cahaya dengan Li Qing. Memangnya apa yang akan terjadi setelah Hao Iwe telah sepenuhnya membangkitkan kekuatannya? Pikir Long Hao Shen sambil memandang Hao Iwe dengan kejutan rahasia. Dia terdiam sejenak. Apakah Hao Iwe masih belum mencapai bentuk lengkapnya, meskipun saat ini ia sudah menjadi sangat kuat? Pikir Long Hao Shen. Pada saat itulah cahaya hijau menyala di dekat dada Long Hao Shen, dan jantungnya berdetak kencang. Ini kan, kontrak Ye Xiaolei. Apakah sesuatu terjadi pada Ye Xiaolei? Gumam Long Hao Shen. Dengan sangat terkejut, Long Hao Shen segera menepuk kepala Hao Iwe dan berkata, "Hao Iwe, kamu baru saja berevolusi, jadi stabilkan kultivasimu terlebih dahulu. Aku akan segera kembali," ucap Long Hao Shen. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menepuk dadanya, dan cahaya hijau segera muncul dari sana, lalu menyelimuti tubuhnya dalam sekejap mata. Dalam sekejap, dia segera menghilang. Dia bahkan tidak menjelaskan apapun kepada teman-temannya. Dia hanya mengatakan 3 kata kepada Cair tepat sebelum dia pergi, dia hanya mengucapkan kata, "Ye Xiaolei." Knight of Judgment of the Dead memegang tangan layu Li Qing, dan perlahan-lahan terbang di udara. "Kenapa kamu berdiri di depanku tadi?" Kesatria penghakiman orang mati tiba-tiba bertanya dengan serius. Suara tajam Raja Lik menjadi lembut pada saat itu. "Kita sudah hidup terlalu lama. Aku tidak menyesal untuk mati bersamamu, dan kamu bisa saja pergi sebelumnya. Apakah kamu, ketika aku berdiri di depanmu, aku berhenti untuk takut pada Austin Griffin. Ketika kamu tidak meninggalkan aku dan berhadapan denganku, aku tahu bahwa kamu masih mengingat aku kan? Selama ini, kamu tidak menjagaku karena kelebihanku, tapi karena kamu tidak pernah melupakanku, itu sama halnya seperti aku tidak pernah melupakanmu, kamu selalu menolak untuk mengakuinya.
Kali ini, tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Augustine, apakah kamu masih ingin terus membodohiku? Tanya Lee King. Api jiwa di mata Knight of Judgment of the Dead melompat dengan lembut. Mengapa kamu harus membicarakan ini? Kami berdua sudah menjadi mayat hidup. Yang tersisa hanyalah api jiwa kita yang tak terpadamkan. Tubuhku menjadi sangat jelek, dan begitu juga dengan kamu, balas kesatria penghakiman. Cukup, jangan katakan apa-apa lagi, Lee King berkata dengan sengit. Mengapa kita tidak pantas mendapatkan cinta hanya karena kita adalah undead? Kenapa kamu memberitahuku hal ini? Itu hanya ego menjijikkanmu yang telah menghantuimu. Kamu dulunya adalah seorang pangeran, tetapi kamu telah menjadi mayat hidup sekarang, jadi, kamu tidak dapat menghadapi diri sendiri. Atau apakah kamu ingin mengatakan bahwa, cinta kita hanya terbatas pada daging saja? Apakah kamu tidak akan mengakuinya, jika tidak ada penyatuan daging? Ucap Lee King. Tidak, tentu saja tidak. Knight of Judgment of the Dead meningkatkan suaranya. Ina, akulah yang gagal melindungimu saat itu. Akulah yang gagal menjaga sisimu pada saat-saat yang paling penting, dan membiarkanmu terbunuh tepat di hadapanku dan menjadi undead. Aku tidak punya hak untuk memberitahumu bahwa, seseorang sejelek aku pernah menjadi kekasihmu. Setelah aku menjadi undead, aku kelelahan secara fisik dan mental. Semua harapanku sudah hancur pada saat itu juga. Hanya untuk melindungimu, aku memutuskan untuk bertahan hidup, itulah sebabnya aku bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Di hatiku, tidak peduli kamu akan menjadi apa, kamu selalu inaku tersayang, ucap kesatria penghakiman. Mendengarkan pengakuan tanpa ragu dari Knight of Judgment of the Dead Augustine, api jiwa Lee King Ina mulai melunak. Aku juga mencintaimu, Augustine-ku. Sudah lebih dari 6.000 tahun setelah bencana itu terjadi, kami semua telah menjadi mayat hidup. Tapi, setelah 6.000 tahun ini, hanya satu nama yang masih ada di hatiku, dan itu adalah kamu, Augustine. Meskipun kita berdua adalah undead, meskipun kita tidak memiliki masa depan, aku tidak ingin berpisah denganmu lagi, meskipun hanya ada dunia hitam dan merah ini, Augustine tersayang, ucap Lee King. Saat dia mengatakan itu, Lee King dengan lembut bersandar ke lengan Knight of Judgment of the Dead. Mereka tidak memiliki rasa pada sentuhan mereka, tetapi pada saat itu, api jiwa mereka tampak berbaur bersama, dan api jiwa itu melompat lebih lembut lagi. Cahaya hijau menyembur ke udara sebagai pilar, sebelum cahaya hijau itu perlahan-lahan menghilang. Tanah bergetar, dan hutan mengerang. Retakan muncul begitu saja di udara entah dari mana asalnya. Kaisar Dewa Iblis berdiri di antara pilar cahaya hijau itu dengan tenang, saat dia melihat sosok hijau ilusi di kejauhan. Berhentilah berjuang, aku sudah menghancurkan kuil ilusi. Surga ilusi akan segera runtuh, peri naga juga telah mati di tanganku. Bahkan jika Anda telah mengambil hati perinya, itu sudah tidak akan berguna lagi. Hati peri dari peri naga adalah obat pemulihan terbaik yang pernah ada, itu pada dasarnya dapat membawa Anda kembali dari kematian. Namun, itu tidak akan berguna bagimu, aku tahu bahwa Anda adalah dewa yang ditinggalkan oleh Dewi Alam. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk dapat menyatu dengan jiwaku, ucap Feng Xiu. Suara Demon God Emperor Feng Xiu terdengar sangat lembut. Meskipun sekelilingnya dipenuhi dengan retakan spasial, mereka tidak melakukan apapun padanya. Sosok hijau di kejauhan menjadi semakin jelas, saat aura kehidupan dari pilar kehidupan berwarna hijau semakin lemah, dan terus semakin melemah. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika aku harus meledakkannya, aku tidak akan memberikannya padamu, bala Ye Xiaolei. Suara dingin Ye Xiaolei dipenuhi dengan kebencian. Rumahnya telah dihancurkan, dan peri naga yang telah menjaga kuil ilusi selama bertahun-tahun, bahkan telah terbunuh juga. Kebenciannya pada Kaisar Dewa Iblis telah mencapai puncaknya. Kaisar Dewa Iblis tersenyum sebelum menanggapinya. Apakah Anda pikir Anda bisa meledakkan dewa? Sebelum melukai aku, apapun yang Anda lakukan sudah tidak akan berguna. Aku sudah menjadi setengah dewa. Bahkan jika Anda meledakkan dewa, aku dapat merekonstruksi dan menyerapnya kembali, akulah yang bertanggung jawab di sini. Anda hanya menggunakan celah spasial yang muncul setelah Illusory Paradise hancur untuk beberapa saat, aku telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun, jadi, aku masih memiliki kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi, balas Feng Xiu.
Ye Xiaolei terdiam. Dia tahu bahwa Kaisar Dewa Iblis ini mengatakan hal yang sebenarnya. Dia terlalu kuat. Ketika dia telah membunuh peri naga, dia benar-benar telah mengendalikan segalanya. Ketika Ye Xiaolian yang tertidur di kuil ilusi merasakan peri naga jatuh dalam pertempuran, semuanya sudah terlambat. Surga ilusi adalah rumahnya, tapi akarnya ada di sini. Dia seperti buah yang tumbuh di pohon yang besar. Jika pohon itu mati, maka dia hanya akan dipetik atau dia harus mati juga. Tanpa ragu, Kaisar Dewa Iblis datang untuk menjemputnya. Bisakah dia menyelamatkanku? Pikir Ye Xiaolei yang saat ini sudah dipenuhi dengan kesedihan. Dia juga tidak tahu, bahkan jika dia benar-benar datang, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkannya dari tangan Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis begitu kuat, sehingga, bahkan jika Dewi Alam dibawa kembali ke sana, dia belum tentu bisa mengalahkan Kaisar Dewa Iblis. Lagi pula, Dewi Alam bukanlah dewa yang ahli dalam pertempuran. Kaisar Dewa Iblis berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, saat dia diam-diam merasakan aura kehidupan yang diberikan oleh surga ilusi. Kultivasi energi spiritualnya telah mencapai keadaan di mana dia telah kembali ke kesederhanaannya, meskipun aura kehidupan bertentangan dengan kegelapannya, dan itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Jika orang melihat pemandangan ini dari atas di langit, itu akan terlihat lapisan tipis warna ungu hitam menyelimuti seluruh area seluas 50 km jauhnya. Tidak ada aura yang bisa melewati penghalang ini. Akibatnya, bahkan celah gunung selatan di dekatnya tidak dapat menemukan apapun yang terjadi di sini. Tetapi bahkan jika mereka mengetahuinya, lalu mereka bisa apa? Siapa yang bisa menghentikan Kaisar Dewa Iblis saat ini? Melihat ke cakrawala yang jauh, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba merasa agak gelisah, karena emosinya benar-benar bercampur untuk sesaat. Apakah dia benar-benar masih hidup? Dia memikirkan berita mengejutkan ini. Meskipun Dewa Iblis Bintang telah menjamin untuk kedua kalinya bahwa aura Long Hao Shen sudah hilang, untuk beberapa alasan, hatinya terus terasa berat setelah mendengar hal ini. Tentu saja, dia tidak percaya kalau Long Hao Shen masih hidup. Dia tahu betul kalau dia benar-benar telah meledakkan hati Long Hao Shen dengan gerakan jarinya sendiri. Kecelakaan tidak akan mungkin terjadi. Apakah ahli nujum telah membangkitkannya sebagai undead? Gumam Feng Xiu sambil berpikir. Kaisar Dewa Iblis tidak bisa membantu, tetapi membiarkan sinar cahaya yang kuat melintas di matanya ketika dia memikirkan hal itu. Tidak peduli betapa berharapnya dia jika Long Hao Shen mati, dia masih merasakan perasaan khusus terhadap Long Hao Shen, karena hanya dia seorang yang bisa menyakitinya. Jika ahli nujum benar-benar membawanya kembali sebagai undead, Kaisar Dewa Iblis pasti akan membuatnya mengerti dari arti yang berharap dia mati. Dia akan membuat rasa sakit itu bertahan selama 1000 tahun, dan akan menempa jiwanya sampai mati. Lagi pula, dia sangat luar biasa. Ketika dia memikirkan Long Hao Shen, Kaisar Dewa Iblis merasa sangat tidak berdaya. Dia bahkan bisa membuat perjanjian darah dengan Austin Griffin. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dicapai oleh bakat. Meskipun Kaisar Dewa Iblis tidak akrab dengan proses yang terlibat, dia tahu bahwa Long Hao Shen pasti berhasil dalam keadaan khusus. Jika bukan karena Austin Griffin, apakah dia dapat membujuknya untuk kembali ke sisi iblis pada akhirnya, atau bahkan menjadi penggantinya sebagai Kaisar Dewa Iblis? Mungkin tidak. Dia terlalu keras kepala. Jika dia tahu sebelumnya, dia seharusnya membawa Long Hao Shen kembali ke iblis bersamanya, di saat ia pertama kali melihatnya, dan mulai memutar pikirannya saat itu. Hanya dengan begitu, itu akan ada kesempatan. Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba mengalami kesedihan yang melegakan, karena dia tiba-tiba berpikir tentang bagaimana ketika Long Hao Shen meninggal, dia dapat dengan jelas merasakan garis keturunan miliknya yang mengalir melalui tubuh Long Hao Shen secara bertahap, itu menjadi kurus dan mati juga. Bahkan sampai sekarang, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Sebagai Kaisar Iblis dan pemimpin naga iblis, Kaisar Dewa Iblis memiliki hubungan yang sangat kuat dengan garis keturunannya. Misalnya Ah Bao dan Leng Xiao, ia tetap bisa merasakannya. Faktanya, Kaisar Dewa Iblis bisa merasakan saat mereka tumbuh lebih kuat atau lebih lemah. Aura garis keturunan dari Long Hao Shen telah menghilang sepenuhnya. Dia sudah mati. Namun, kabar kemunculannya masih layak untuk diinvestigasi. Mungkin manusia benar-benar membiarkan keberadaan ahli nujum dan membiarkan ahli nujum ini menggunakan tubuh Long Hao Shen. Tidak, seharusnya tidak demikian, pikir Feng Xiu.
Semakin dia berpikir, semakin berantakan pikiran Kaisar Dewa Iblis. Bagaimanapun juga, dia adalah pusat kekuatan besar. Dia sudah memiliki kaki yang ditanam di tingkat dewa. Dia segera menenangkan diri, dan mengembalikan fokusnya kembali ke situasi di hadapannya. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Sejak kultivasinya menembus 1.000.000 energi spiritual, dia telah mencari kekuatan dewa. Hanya dengan meminjam kekuatan dewa, dia dapat sepenuhnya menghilangkan reaksi dewa yang dideritanya, dan dengan demikian menjadi dewa sejati yang tidak terikat pada dunia ini. Begitu hal itu terjadi, tidak ada yang bisa menahannya, jadi baginya, ini adalah kesempatan yang sangat penting. Bahkan jika manusia di dunia ini berkultivasi hingga 1.000.000 energi spiritual, mereka hanya akan menjadi dewa dengan sendirinya, dan setelah melakukannya, pikiran mereka secara bertahap akan menyebar ke seluruh dunia. Mereka akan dapat merasakan segalanya dan mengatur segalanya, tetapi mereka tidak lagi memiliki tubuh, dan juga tidak dapat mempengaruhi keseimbangan dunia. Namun, dia berbeda, iblis datang dari dunia lain, yang memberinya kemungkinan untuk mengabaikan prinsip dunia ini. Namun, dia tidak bisa menjadi dewa sendirian. Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba diliputi oleh keinginan yang membara. Dia harus berhasil hari ini. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi dewa yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Pada saat itu, manusia tidak akan mungkin lagi bisa melawannya. Setelah dia menyatukan dunia, mungkin sudah saatnya dia kembali ke dunia asalnya. Siapa yang tahu apa jadinya sekarang? Cahaya hijau berangsur-angsur meredup, sementara Ye Xiaolei yang murni dan imut ini secara bertahap muncul sepenuhnya dari balik cahaya hijau. Dia berada 100 meter dari Demon God Emperor. Retakan spasial mulai menutup dan menghilang, saat aura kehidupan yang luar biasa diam-diam meresap ke dalam hutan yang luas. Namun, itu tidak dapat menembus segel Kaisar Dewa Iblis. Sungguh aura kehidupan yang menghibur. Sayangnya, itu tidak cocok untukku, ucap Kaisar Dewa Iblis sambil tersenyum, dan berjalan menuju Ye Xiaolei. Ye Xiaolei berdiri di sana dengan tenang saat dia menatap Kaisar Dewa Iblis dengan dingin. Tangannya yang lembut dan putih menjadi terkepal erat tanpa sadar, saat dia menggigit bibir bawahnya dengan lembut. Dia menyaksikan sosok jangkung di depannya yang tampan dan mempesona, yang terus berjalan selangkah demi selangkah, sementara dia tetap diam di tempatnya. Kuil ilusi dihancurkan, dan surga ilusi telah menghilang. Sejak saat itu dan seterusnya, dia benar-benar telah kehilangan rumahnya. Ketika dia memikirkan tentang keengganan dalam kesadaran peri naga sebelum dia mati, 2 tetes air mata perlahan-lahan mengalir di pipinya. Itu telah hilang. Itu semua telah hilang, gumam Ye Xiaolei dengan sedih. Kaisar Dewa Iblis perlahan-lahan tiba 10 meter di depannya, dan kemudian berhenti, lalu dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Ayo sini, ikut aku. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Anda hanya perlu menjadi dewa aku dari lubuk hati Anda, dan aku bahkan dapat membiarkan ingatan Anda tetap utuh. Ikutlah bersamaku, aku akan membiarkan Anda menyaksikan banyak keajaiban yang akan aku buat, dan itu juga akan memberi Sengmo Dalu dewa sejati, ucap Feng Xiu. Ye Xiaolei menatap Demon God Emperor dengan matanya yang lembab. Dia bisa melihat sedikit ketulusan di kedalaman matanya. Setelah mencapai kultivasinya, Kaisar Dewa Iblis telah melepaskan semua kegelapannya. Baginya, banyak hal yang dianggap penting oleh orang biasa, dan kini tidak lagi penting. Hal-hal yang dia inginkan sudah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Aku sudah menunggu sangat lama saat-saat seperti ini. Dan aku tidak ingin terus menunggu, aku berharap akan menjadi dewa dengan kesadaranku diri. Dengan begitu, aku tidak perlu kesepian pada ribuan tahun mendatang. Bagaimana menurut Anda? Sebenarnya, suka dan duka sebagian besar hanya bersifat sementara, dan waktu akan mencairkan semuanya. Setelah Anda menyaksikan banyak dunia berbeda denganku, Anda akhirnya akan melupakan masa lalu. Ayo sini, ikut aku pikir Anda tidak akan menyesalinya, ucap Feng Xiu. Kaisar Dewa Iblis berbicara dengan sangat lembut, dan dia mempertahankan sedikit senyumnya di sepanjang waktu. Tatapannya dipenuhi dengan kelembutan, itu seperti seorang ayah yang memanggil putrinya. Tatapan Ye Xiaolei secara bertahap menjadi hilang. Akhirnya, dia mengangkat kaki kirinya, dan melangkah maju secara perlahan. Setelah itu, dia mulai berjalan menuju Kaisar Dewa Iblis dengan lambat. Senyum Kaisar Dewa Iblis menjadi semakin dalam.
Menyatu dengan dewa secara patuh, itu jauh lebih mudah daripada dengan melawannya. Serta manfaat yang akan diberikannya pada stabilitas kultivasinya, itu jelas-jelas akan berbeda juga. Tentu saja, semua yang dia katakan kepada Ye Xiaolei datang dari lubuk hatinya. Itu semuanya sangatlah tulus. Justru karena itulah dia paling bisa membingungkannya. Dia tidak pernah memperlakukan Ye Xiaolei sebagai ancaman sejak awal. Begitu dia bergabung dengan kekuatannya, dia bahkan tidak lagi menjadi ancaman. Jadi, bagaimana jika kesadarannya tetap ada? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.